Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita tunggu teman tadi dulu. Iya, Pak. Insya Allah saya cek kemarin kalender pendidikan, dan kalau memang sesuai kalender pendidikan tanggal 15 15 tanggal berapa itu? Yang jelasnya minggu ketiga kita sudah ujian sekolah. Itu untuk ujian sekolah, jadi tidak ada lagi istilah ujian nasional untuk kalian. Selamat bergabung Muammar. Muammar. Hadir. Ya, jangan sampai cuma ikut bergabung. Tapi karena kita aktifkan dulu kamera tak, baru kita mulai. Saya screenshot dulu sebentar. Nurul Amelia, Nadia, Sriani, Muhammad. Oke, terima kasih. Oke, silakan matikan. Waktu sudah menunjukkan pukul 8.16. Suara saya dapat didengar dengan jelas ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, makasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama barangkali yang saya ingin sampaikan yang ikut SNPTN. Jadi terakhir hari ini, dan kebetulan saya sudah finalisasi untuk pengisian PDSS. Kalau nggak salah jadwal untuk pendaftarannya itu tanggal 15 ya. Iya, tanggal 15. Jadi tolong yang mendaftar, yang akan mendaftar SNPTN, tolong dipantau terus itu. Oke, kita lanjutkan materi ya. Adapun yang masalah tugasnya, masih lebih 50% itu yang belum mengumpul. Jadi saya berharap kepada anak-anakku lebih aktif lagi. Tinggal berapa minggu ini. Sekarang kita berada masuk di pekan kedua bulan Februari. Sedangkan untuk ujian sekolahnya nanti di di pekan ketiga bulan Maret. Jadi tidak 1 bulan mami kita belajar. Terus masalah tugasnya itu tadi,
rata-rata sama. Jadi yang kadang lebih percaya itu yang mengumpul cepat, karena biar titik komanya sama semua, penempatan ini sama dengannya, apanya sama semua. Jadi tapi itu salah satu usaha. Yang penting anak-anakku bisa memahami itu. Jadi sambil artinya koordinasi dengan teman, belajar bersama, silakan pahami juga. Jadi jangan di kopas saja, copy paste. Oke, saya lanjut ke materi ya. Jadi untuk pertemuan hari ini kita akan bahas permutasi. Ada Pak. Permutasi. Oke, permutasi. Nah, ini coba perhatikan ini. Misalkan pada suatu lomba cerdas cermat yang diikuti oleh 3 regu. Di sini saya misalkan regu A, regu B, dan regu C. Panitia lombanya hanya menyediakan 2 macam hadiah saja, yakni hadiah pertama dan hadiah 2. Ada berapa kemungkinan pasangan pemenang hadiah-hadiah itu? Berdasarkan jawaban di atas, ternyata diperoleh bahwa terdapat 6 pasang yang mungkin menjadi pemenang tepat itu, yaitu AB, AC. Jadi regu A juara pertama, regu B juara kedua, begitu seterusnya. AB, AC, BA, BC, CA, dan CB. Perhatikan bahwa AB tidak sama dengan BA, BC tidak sama dengan CB, dan seterusnya. Mengapa? Apa arti AB dan BA? Oke. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, ternyata urutan diperhatikan. Jadi beda antara AB dengan BA. Bisa dipahami maksudnya itu. BC dengan CB. Di sini jadi mengapa dia katakan beda? Jadi misalnya ini AB tidak sama dengan BA. Artinya pada yang di sini regu A yang juara pertama, regu B juara kedua. Sedangkan yang di sini adalah regu B yang juara pertama, sedangkan yang juara kedua adalah regu A. Jadi jelas tidak sama, ya toh? Walaupun simbolnya sama, AB dengan BA. Nah, perhatikan tulisan merah ini. Ternyata urutan diperhatikan, permutasi, karena ada nanti kombinasi. Jadi pintar-pintarnya kalian nanti kapan menggunakan permutasi, kapan menggunakan kombinasi. Di sini kalian harus pahami di sini. Urutan diperhatikan kalau permutasi. Oleh karena itu, susunan yang demikian ini dinamakan dengan permutasi. Sekarang coba cari hubungan yang dapat diperoleh dari informasi pada masalah di atas, bagaimana dapat menghasilkan pasangan yang mungkin jadi pemenang. Oke, kita lanjut. Nah, di sini pengertiannya diberikan sebanyak n unsur berbeda. Seperti tadi kasus kita itu, berarti ada berapa n unsur? Ada 3. Sedangkan permutasi K-nya ada 2. Ada 2 pemenang. Nah, sekarang coba perhatikan huruf-huruf A, B, C, dan D. B, D, C, A, D, C, B, A, dan A, C, D, B merupakan contoh permutasi dari 4 huruf. BAD, ADB, dan BCA merupakan contoh permutasi 3 huruf dari 4 huruf. Jadi maksudnya ini permutasi 3 huruf dari 4 huruf. Nih.
AD, CB, DA, dan BD merupakan contoh permutasi dua huruf dari 4 huruf yang diketahui. Nah, di sini dia tanyakan, coba tentukan permutasi 4 huruf, 3 huruf, dan 2 huruf lainnya dari huruf A, B, C, D. Nah, di sini kalian bisa tentukan seperti kemarin, bisa menggunakan pohon A, B, C, D. Coba kita tentukan permutasi 4 huruf dari 4 huruf ini, selain dari ini. Jadi caranya, tekniknya itu lebih gampang, bikinkan pohon A, B, C, D. Nah, di sini lagi sudah A, berarti sisa B, C, D. Di sini sudah B, berarti A, C, D. C. Di sini berarti A, B, D. Terus di sini apa? A, B, C. B, C. Karena dia mencari, oke, supaya pendek, jami 4 huruf kita ambil sama saja ya. Coba kita ambil 2 huruf saja ini. Dia tanyakan di sini dua huruf lainnya, kan sudah ada A, D, C, B, D, A, dan BD. Coba kita 2 huruf saja. Jadi kalau yang 3 huruf lanjut lagi di sini, ya. 4 huruf lanjut lagi. Begitu maksudnya. Kita pakai saja yang 2 huruf. Oke, berarti yang di sini A, B, ini A, C. B, A, C. Di sini A, D. Ini B, A. Ini A, B, B, C. B, Ini B, D. B, D. Lari ke sini ya. D. C, A, C, B, C, D. Oke, sorry. Nah. CB-nya ada, D, A. DA ada, BD. B, D. Mana BD? Yang di atas nih ya. Ini tah? Nah, berarti yang di sini dia tanyakan, coba tentukan permutasi 2 huruf. Kita ambil contoh yang 2 huruf lainnya. Berarti A, B, A, B, A, C, C, B, A, B, B, C, C, A, C, D, C, A, C, D. dan seterusnya. Oke, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke. Ada 12. Bisa dipahami maksudnya ini? Ya, Pak. Ya, Pak. Oke, saya lanjut. Jadi tolong tanyakan ya, kalau ada yang tidak dipahami, silakan potong pembicaraan saya. Oke, selanjutnya permutasi dengan unsur berbeda. Jadi semua unsurnya berbeda. Teorema pertama, jika N dan R adalah 2 bilangan bulat positif dan R lebih kecil atau sama dengan N. Jadi ini ya, perhatikan syaratnya. Maka banyaknya permutasi R unsur dari N unsur berbeda tanpa pengulangan. Ini. Tanpa pengulangan diberi notasi NPR. Ini. NPR. Jangki bingung ketika misalnya anak-anakku membaca di internet atau di buku. Jadi permutasi N unsur permutasi R unsur dari N unsur, ada buku yang menulis begini. NPR ini seperti yang saya pakai sekarang, ada yang menulis begini, ada yang menulis begini. Jadi sama semua maksudnya dari ketiga ini. Jadi ketika anak-anakku membaca suatu buku, terus lihat kayak begini, permutasi matau itu maksudnya. Kebetulan saya lebih enak, saya rasa pakai ini. Oke. Nah, perhatikan di sini adalah ini. Hafal kini rumusnya.
NPR sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial. Jadi N dikurangi dulu dengan R, baru difaktorialkan. Ingat, waktu kita belajar faktorial, Muammar, masih Muammar, Hadir. apa maksudnya ini Muammar kalau 5 faktorial? Berarti halo, lupa sih. Pak. 5 faktorial berarti apa maksudnya? Semua? 5 kali 4 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ingat itu Muammar, jangan kelupai. Atau sebaliknya, 1, 2, 3, 4, 5 kali. Oke? Tolong pahami nah, kalau sudah ada di pelajari. Nah, pahami ini rumusnya. Ingat rumusnya ini. NPR sama dengan N faktorial dibagi dengan N kurang R faktorial. Ini. Nah, perhatikan yang di bawah ini, banyaknya permutasi N unsur dari N unsur yang berbeda adalah NPR, NPR. NPN berarti di sini karena N ini N unsur berarti NPN itu sama dengan N faktorial. Oke. Nanti lebih jelasnya kita perhatikan contoh. Oke, sekarang next. Contoh, tentukan banyaknya susunan 4 huruf berbeda yang dapat diperoleh dari kata mentari. Ini kata mentari. Kata mentari berarti kata mentari 4 huruf ada di sini, 4 huruf mau diambil dari kata mentari. Sedangkan kata mentari itu ada berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 huruf. Nah, kata mentari terdiri dari 7 huruf yang berbeda. Banyaknya susunan 4 huruf berbeda yang dapat diperoleh dari 7 huruf berbeda tersebut merupakan permutasi R sama dengan 4, ini 4 dan N-nya 7, yaitu jumlahnya huruf di dalam kata mentari itu, sehingga 7P4 sama dengan berapa? 7 faktorial dibagi dengan dibagi 7 kurang 4 faktorial sama dengan cara menyelesaikannya kemarin begini, 7 faktorial per 7 kurang 4 3 faktorial 3 faktorial sama dengan berarti 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali sampai 3 saja ya, karena ada di bawah ini daripada kita panjang lebar. Berarti 3 faktorial saja per 3 faktorial. 3 faktorial bagi 3 faktorial sama dengan 1. Berarti sisa ini 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 berapa? Tidak ada 3. Berapa hasilnya ini? Sama dengan 148. berapa? 840. 840. Benar? Oke. Ya, Pak. Bagaimana, bisa dipahami? Bisa, Pak. Jadi tolong ingat rumusnya nah. Hasilnya sama dengan 840. Oke, selanjutnya. Contoh 2. Perhatikan gambarnya. Di sini ada gambar. Ada 6 buku, misalnya buku matematika, buku fisika, buku bahasa Indonesia, dan seterusnya.
Dalam berapa cara 6 buku? Ini sudah kelihatan nih. Saya lupa. Dalam berapa cara 6 buku pelajaran berbeda dapat disusun pada sebuah rak? Oke, saya langsung karena sudah kelihatan. Di sini banyaknya cara menyusun ke 6 buku pelajaran yang berbeda merupakan permutasi 6 unsur dari 6 unsur. Jadi bisa disimpulkan 6 permutasi 6 dengan rumus NPN sama dengan 6 faktorial diperoleh 6 permutasi 6 sama dengan 6 faktorial. Nah ini kenapa N faktorial ini? Kalau sama banyaknya unsur dan banyaknya permutasinya ini, kenapa N faktorial? Kan dari rumusnya N PR, rumusnya kan N faktorial per N kurang R apa? Faktorial. Nah, di mana R itu sama dengan N. Berarti NPN sama dengan N faktorial per N kurang N faktorial. Berarti N faktorial per N kurang N sama dengan 0. 0 faktorial. Kita waktu belajar pertama faktorial, N faktorial, 0 faktorial itu berapa nilainya? 1. Berarti N faktorial bagi 1 sama dengan N faktorial. Asalnya dari situ, ini N faktorial. Oke. Bagus kalau begitu, ingat-ingat yang sudah dipelajari. Oke. Selanjutnya saya kembali ke sini sehingga 6 P6 6 permutasi 6 sama dengan 6 faktorial 6 kali 5 kali 4 dan seterusnya sama dengan 720. Bisa dipahami? Iya, Pak. Oke. Jadi ini kurang lebih dengan aturan perkalian ya yang kemarin. Jadi ada rak, mau disusun ada 6 buku, ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, anggap ini kita ambil salah satunya, berarti ada kemungkinan di sini ada 6 cara, semuanya bisa masuk. Apakah matematika, apa fisika, apa bahasa Indonesia, kimia atau dan sampai sejarah. Setelah diambil 1 berarti sisa 5 yang bisa mengisi di sini. 5. Di sini juga sisa 4. Ini 3, ini 2, ini 1. Jadi permutasi dengan aturan perkalian itu adik kakak mau tambah nih. Iya, Pak. Oke, lanjut. Permutasi dengan pembatasan. Dalam kurung semua unsurnya berbeda. Kadang-kadang kita menemukan pembatasan dalam pemilihan penyusunan unsur-unsur tertentu. Untuk masalah seperti ini terlebih dahulu kita selesaikan pembatasannya, kemudian baru kita gunakan kaidah pencacahan. Nah, perhatikan kata-kata di sini terlebih dahulu. Oke, perhatikan kata-kata di sini. Kata-kata terlebih dahulu kita selesaikan pembatasannya, kemudian baru kita gunakan kaidah pencacahan. Contoh 3. Diketahui 5 mobil berbeda dan 4 motor berbeda yang sedang diparkir berbaris. Kayak begini, kurang lebih seperti ini gambarnya. Berbeda warna, pada umumnya apa mirip. Berapa banyak carakah barisan kendaraan ini dapat dibentuk dengan urutan kendaraan yang berbeda? Ini perhatikan ini. Ada 5 mobil yang berbeda, ada 4 motor yang berbeda. Nah, yang ditanyakan tentukan juga banyak cara barisan berbeda dapat dibentuk jika
A. Dua motor harus ada di depan. B. Satu mobil di depan dan satu motor di belakang. C. Mobil harus berkelompok. Jadi mobil harus berkelompok begini. Yang mengisi lainnya adalah motor. Kita lihat nanti jawabannya. D. Tidak boleh dua mobil berdekatan. Ada yang bisa? Dua motor harus ada di depan. Ingat waktu pencacahan. Berarti kita bikin berapa peta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 peta. Oke, kita lihat. Jika mobil dan motor tidak dibedakan, maka terdapat 9 unsur berbeda dari dalam kurung dari 5 mobil dan 4 motor. Jadi banyak cara membentuk barisan kendaraan dengan urutan yang berbeda adalah permutasi 9 unsur dari 9 unsur atau 9P9. Hasilnya 362. Itu kalau tidak ada pembedaan, tidak ada syarat-syarat tadi dari A, B, C, D. Nah, bagaimana ketika kita akan menentukan permutasi dari susunan mobil dan motor dengan beberapa pembatasan? Nah, di sini saya misalkan MT adalah motor, MB adalah mobil. Perhatikan yang bagian A tadi, dua motor harus ada di depan. Dua motor harus ada di depan. Saya misalkan membuat kayak begini. Nih, dua motor di depan, dua motor di depan. Oke. Sudah ada gambaran? Ada yang bisa jawab? PLS 20. 20K. Ada yang bisa? Sebelum saya lanjut. Bagaimana, Muammar? Semua? Dua kota tempat pertama diisi dengan 2 motor yang dipilih dari 4 motor yang tersedia. Banyak caranya memilih 2 motor dari 4 motor adalah 4 permutasi 2. Karena 4 motor mau diambil 2, disimpan di depan. 4 mutasi 2. Nah, sudah ada gambaran untuk mengisi yang ini? Coba. Ke belakang. Nah, ayo. Coba. Sudah ada? Supaya lebih hidup. Siapa yang bisa? Tersebut. Perhatikan syaratnya tadi itu 2 motor harus ada di depan. Berarti 2 kota ini akan diisi permutasi dari 4 P2. Ada 4 motor, mau diambil 2 unsur. Oke. 4 faktorial. Berarti yang di bawah yang di sampingnya itu gimana? Perhatikan sisa 7 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ayo. Berarti dapat diisi 7 kendaraan toh? Apa pitu mau pak kosong? Nah, berarti
7P7. Bisa dipahami? Ya, Pak. Oke, saya kasih pindah dulu ke slide berikut supaya kelihatan. Oke, kembali ke sini tadi. Nah, ini tadi 4P2 hasilnya adalah 12. Nah, di sini perhatikan tersisa 7. Tersisa 7 kotak. Nah, di sini kan sudah diambil 2 tadi. Sudah diambil 2. Total kendaraan sebanyak 9. Sudah diambil 2, berarti di sini sisa 7 kendaraan. Yang mau diisi juga 7. Berarti 7P7. Nah, lupa sih, kemarin sudah lancar. 7P7. Ini, silakan Anda, jangan sampai saya keliru. Perkaliannya 7 faktorial berapa itu? Silakan kali-kali sendiri, siapa tahu apa namanya. Ada yang keliru. Nah, berarti ada 5040 cara ini untuk mengisi 7 kotak ini. Maka dengan aturan perkalian, banyak cara 2 motor harus ada di depan adalah 12. Ini 12 tadi kali 5040 sama dengan 60.480. Itu bisa dipahami? Tolong tanyakan nah, kalau tidak paham Ki. Terus B, kita lanjut ke B. Satu mobil di depan dan satu motor di belakang. Nah, misalkan saya gambarkan begini lagi. Oke, sebelum saya tampilkan anunya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, jangan pakai ini. Nah, satu mobil di depan berarti MB di sini. Di sini satu motor di belakang. Nah, ayo, siapa yang bisa jawab? Yang di sini harus diisi mobil. Di sini harus diisi motor. Berarti ada berapa cara di sini untuk mengisi nih? Ada berapa? Mau diisi mobil. Berarti ada berapa banyak mobil? Ada 5. Apakah mobil merah atau mobil biru, mobil kuning? Iya toh? Jolo pahami aja deh jolo he. Nah lupa sih waktu apa itu? Aturan perkalian. Tidak mungkin 10 cara di sini toh, karena kita cuma punya 5 mobil. Nah, sekarang di motor 4. ada 4. Nah, sisa berapa di sini kotak yang belum 7? Kotak. Kembali lagi ke aturan perkalian seperti biasa. Berarti sudah di sini diambil satu mobil, di sini diambil satu motor. Ada berapa tadi? Kendaraan totalnya ada 9. Sudah 2 diambil. Itu. Yang tersisa di sini 7. Yang tersisa kendaraan 7. Berarti langsung saja 7 faktorial. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Atau 7P7 sama dengan 7 faktorial. Itu bisa dipaham? Berarti banyaknya 5 kali
7 faktorial berapa tadi? Berapa tadi itu? 5.040. 5.040. 5.040 di? Iya, 5.040 kali di sini 4 sama dengan 5 kali 4 20 kali 5040 berapa? 100.000 25 28 berarti 100.000 800. Oke. Jadi hasilnya adalah 100.800. Sekarang C. Yang tadi apa tadi? Yang C itu mobil harus berkelompok. Agar mobil, dalam kurun 5 mobil berkelompok, maka kita memblok dan menganggapnya sebagai satu unsur dalam blok ini. Kelima mobil dapat dipertukarkan dalam 5P5. Jadi maksudnya begini. Mobil 1, mobil 2, mobil 3, mobil 4, mobil 5. Nah, karena harus berkelompok mobilnya, berarti dia harus berdekatan terus ini. Bisa dipahami maksudnya? Iya, Pak. Ini kata-kata berkelompok. Jadi dia nawat disibilangnya harus berkelompok terus. Apakah di sini mobil satunya, mobil 2, mobil 3, posisinya kayak begini maksudnya, atau M2, M3, M1, M5, apakah begini, dan seterusnya ada banyak. Ini yang dimaksud dengan berkelompok. Jadi dia tidak boleh dipisahkan. Nah, sedangkan tadi ada 9 baris. Karena kita mempunyai 9 kendaraan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, jadi misalnya maksudnya di sini, apakah mobil 1 ini masuk ke blok sini, berarti diambil 5, 1, 2, 3, 4, 5. Atau anggaplah blok ini mengambil ke sini, dari sini ke sini, perhatikan berarti ada kotak 1 kosong ini. Jadi maksudnya harus berdampingan semua mobilnya. Untuk syarat ini, mobil harus berkelompok. Kelima mobil dapat dipertukarkan. Ini kelima mobil ini maksud saya tadi M1. Apakah mobil pertama di sini? Bagaimana menyimbolkannya? Ya mobil 1 lah. Mobil 1 apakah susunannya kayak begini, atau susunannya kayak begini, atau susunannya kayak begini, M1, M5, M4 ini. Jadi untuk mendapatkan ini maksudnya blok ini dia kan ada 5 kendaraan, terus ada 5 kotak yang dibutuhkan, berarti muncul 5P5. 5P5 sama dengan 5 faktorial per 5 kurang 5 faktorial sama dengan 5 faktorial, 5 kurang 5 sama dengan 0. 0 faktorial itu, ingat waktu kita belajar pertama faktorial adalah 1. Berarti 5 faktorial bagi 1 sama dengan 5 faktorial. Ini. Itu jam berapa? Kemudian blok mobil ini beserta 4 motor membentuk 5 unsur. 5 unsur yang juga dapat dipertukarkan dalam 5P5. Jadi maksudnya begini. 4 motor tadi, 4 motor ini sudah dianggap satu kesatuan ini, satu blok ini. Mobilnya tadi. Apakah susunannya begini atau begini atau begini.
Nah, jadi dianggap satu ini. Jadi dia 5 P5 lagi. 5 P5, 5 permutasi 5. Sehingga 5 faktorial sama dengan ini tadi, sama dengan 5 faktorial. Ini blok mobil ini beserta 4 motor membentuk 5 unsur. Tapamu karo masuk kok. Jadi begini, kenapa bingung saya dengar itu? Ini maksudnya begini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ini satu blok. Ini misalnya saya jadikan begini. Blok mobil ini. Tersisa 4 kotak, 4 motor. Berarti bisa saya tuliskan begini. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Nah, ini blok motor, ini blok mobil. Ini blok mobil. Mobil, di mana di dalam isinya ini terdapat 5 kotak. Bisa dipahami maksudnya? Iya, Pak. Nah, atau Bisa, mobilnya diangkat lagi berkelompok. Anggaplah saya angkat lagi begini. 1, 2, 3, 4. 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Anggap ini tadi kan blok ini jadi saya kosongkan begini. Jadi misalnya mobilnya lagi di sini, kan tadi harus berkelompok terus mobilnya. Anggaplah dari sini. Oh, wah. Jadi maksudnya begini, anggap lagi di sini mobilnya. Blok di sini 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi bisa saya gambarkan ini menjadi kayak begini. 1, 2, blok mobil di sini, baru ada 2 lagi kosong. Ini. Nah, berarti ini ada 5. Jadi ini adalah blok mobil lagi di sini. Di mana mobil ini ada 5 tempat juga untuk mengisi itu. Tapa masuk, Bro? Iya, Pak. Iya, Pak. Tolong tanyakan kalau tidak paham. Apalagi kita secara daring ini jadi mungkin agak susah kalian memahami. Lebih enak seandainya tatap muka. Oke, selanjutnya dengan menggunakan aturan perkalian, banyaknya cara menyusun agar mobil berkelompok adalah 5 faktorial kali 5 faktorial sama dengan 120 kali 120. Jadi banyaknya sebanyak 14.400 cara. Tapamu masuk nih 14.400. Jadi cara menempatkannya tadi. Jadi saya ulang kembali. Jadi kayak begini, mobilnya di sini semua, baru motornya di sini semua. Terus mobilnya lagi di sini semua. Motornya ada di sini, ada di sini, ada di sini, ada di sini. Jadi untuk menyusunnya itu ada sebanyak 14.400 cara. Ya, kode teman-teman coba nih. Tenang. Oke, selanjutnya sebenarnya rencana habiskan sampai kombinasi hari ini karena sudah kepepet waktu. Terus yang D, tidak boleh 2 mobil berdekatan. Dena wading sidape, berarti harus selang
seling. Selang-seling. Gitu. Oke, saya percepat sedikit. Supaya mobil tidak berdekatan, maka posisi mobil dan motor haruslah berselang-seling. Oke. Ilustrasinya seperti berikut. Mobil MT, mobil motor, gitu. Atau bisa juga begini. MT, MB, MT, apa sih? MB, MT, MB, MT, MB, MT. Nah, ini. Jadi bisa juga begini, MT, MB, MT, MB, MT. Nah, bisa juga begini. MB, MT, MB, MT, MB, MT, MB, MT, MB. Bisa dipahami? Iya, Pak. Sama nggak di atas dengan di bawah? Sama. Hah? Sama. Sama. Siapa bilang sama? Iya, sama untuk ini karena cuma simbol dipakai MB sama MT. Seandainya dia katakan di sini mobil merah, ada penjelasannya merah, ya, kuning, hijau dan seterusnya. Jelas beda. Jadi siapa tahu di sini merah masuknya, di sini kuning masuknya, jelas beda toh? Iya, Pak. Jadi itu yang akan kita tentukan. Oke, ilustrasinya seperti ini ya di tabel itu. Kelima, posisi mobil dapat dipertukarkan. Sedangkan untuk motor dapat dipertukarkan juga, ada 4 cara. Jadi selang-seling. Dengan menggunakan aturan perkalian, banyaknya cara menyusun agar tidak boleh dua mobil berdekatan adalah 5 faktorial kali 4 faktorial sama dengan 120 kali 24. Oke. Selanjutnya permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Oke, saya habiskan dulu permutasi nih ya. Karena jamnya memang sampai 9.30. Permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Banyaknya permutasi dari N unsur yang terdiri dari M1 unsur jenis pertama yang sama, M2 unsur jenis kedua yang sama, M3 unsur jenis ketiga yang sama, dan seterusnya sampai MK. Maka di permutasinya adalah N faktorial. Oke, maka permutasi jika ada unsur yang sama yaitu N faktorial per, perhatikan yang mana sama, M1 faktorial dikali M2 faktorial dikali M3 faktorial, atau dengan kata lain dibagi dengan perkalian semua faktorial yang sama, unsur yang sama, di mana N-nya faktorial itu adalah M1 tambah M2 tambah M3 sampai tambah MK. Oke, sebagai contoh, berapa banyak permutasi dari huruf-huruf pada kata matematika? Perhatikan, ada berapa unsur yang sama? M-nya ada berapa? M 2. ada 2. Terus kita melangkah ke A, ada 3. Terus T-nya 2. ada 2. E tidak ada. E 1. Berarti permutasinya adalah 10 faktorial per unsur yang sama. Sebenarnya bisa juga kita tulis langsung saja 1 faktorial kali 1 faktorial, tapi tidak perlu saja dikasih masuk kalau 1. Yang ini saja, karena kalau 1 kan perkalian 1 saja.
Nah, ini saja M-nya ada 2, berarti 2 faktorial dikali A-nya 3 faktorial. T-nya 2 faktorial. Berarti 10 faktorial per berapa di sini? 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial per 2 kali 1 kali 3 faktorial kali 2 kali 1. 3 faktorial sama dengan 1. 3 faktorial bagi 3 2. 4 bagi 2 4 bagi 2 sama dengan 2. Terus ada juga ini 2, berarti 6 bagi 2 3, berarti sisa 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 3 kali 5 kali 2. Hasilnya berapa, Miro? Berapa hasil kalinya? Silakan untuk lebih jelasnya kita lihat hasilnya. Daripada makali sih panjang. Kalau bagi saya tidak perlu lagi tulis ini 1 karena terlalu panjang. Oke, hasilnya tadi itu silakan hitung sendiri ya. Ini. Oke, permutasi siklis. Perhatikan bahwa permutasi yang kita bicarakan tadi adalah permutasi yang objek-objeknya dijajar atau disusun pada satu garis. Permutasi demikian ini dinamakan permutasi linear. Namun jika objek-objek tersebut dijajar atau disusun secara melingkar pada suatu lingkaran dan arah melingkarnya diperhatikan, misalnya searah putaran jarum jam, maka permutasi yang demikian dinamakan permutasi siklik. Ada yang buku juga bilang siklis, ada juga mengatakan siklik. Saya pakai dua-dua. Nah, coba perhatikan di sini. Ini yang dimaksud. Jadi intinya kalau permutasi siklis itu ada kata-kata melingkar terus dalam soal. Ini A, B, C. Diputar si A, B, C. Iya mau. Diputar si A, B, C. Ada 3. Jadi anggaplah kursi toh. Anggaplah kursi di sini. Si A menempati dulu kursi ini. Baru di posisi kedua dia tempati kursi yang di sini, posisi ketiga dia tempati begini. Jadi disusun secara melingkar. Ini yang dimaksud permutasi siklis. Oke. Nah, ini tadi yang saya jelaskan. Nah, secara umum definisi permutasi siklis. Banyak permutasi untuk n unsur berbeda yang diatur dalam sebuah lingkaran disebut permutasi siklis. Permutasi siklis dari n unsur di mana wajib n-nya lebih besar dari 1 ditentukan oleh rumus ini permutasi siklis n kurang 1. Langsung saja kurangi 1. Baru difaktorialkan. Oke, sebagai contoh 6 orang manajer perusahaan duduk mengelilingi sebuah meja berbentuk melingkar untuk mengadakan rapat. Berapa banyak cara mereka dapat duduk mengelilingi meja rapat tersebut dengan urutan yang berbeda. Anggaplah ini yang manajernya. Ada berapa cara? Langsung saja 6 kurang 1. Ada berapa banyak orang itu? 6. Kurangi 1, rumusnya n kurangi 1. Berarti ada 120. Ini. Faktorial
sama dengan 120. Cocok mau nggak dong? 120. 5 kali 4, Iya, 20 kali Iya, 6, Pak. 20. Oke. Oke, saya percepat sedikit ya. Tolong tanyakan kalau tidak dipaham. Satu keluarga terdiri ayah, ibu, dan 4 orang anaknya. Mereka duduk di meja makan yang bentuknya melingkar. Ada berapa cara anggota keluarga tersebut duduk mengelilingi meja jika ayah dan ibu selalu duduk berdampingan? Ingat, ibu dengan ayah harus berdampingan. Berarti satu blok dia. Ya toh? Berarti dihitung 1. 1. Nah, ada berapa anggota keluarga? Ayah, ibu, 2. Tambah 4 orang anaknya berarti 6. Toh? Ada 6. Nah, di sini dikatakan ayah dan ibunya harus selalu berdekatan. Ya toh? Begini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi anggaplah begini, bagus gambarnya. Anggap ini ayah, ibu. Harus berdekatan terus. Berarti sisa 5. N-nya sisa 5. Karena ini dianggap satu kesatuan. Apa harus tidak peleng? Nah, berarti N sama dengan 5. Sehingga hasilnya adalah 5 kurang 1 faktorial sama dengan 4 pak. 24 cara. Ada 24 cara. 4 cara. Perhatikan sampai di situ belum. Ibunya ini kan bisa saja ibunya, bapaknya di sebelah sini, ibunya di sini. Atau ibunya di sini, bapaknya di sini. Bapak di sini, ibu di sini. Atau duduk di sini, bapak di sini, ibu di sini. Nah, ini ada 2 cara. Berarti hasil akhirnya adalah 2 kali 24. 4, 8. Ya. 8. Oke, sebelum saya akhiri, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, saya masuk ke rangkuman. Jadi ini rangkuman untuk pembelajaran kita hari ini. Oke, saya capture dulu. Alhamdulillah ada 29 yang bergabung. Jadi absennya saya tinggal unduh di sini. Saya tidak pernah absen secara langsung. Saya tinggal unduh di sini di Teams, unduh daftar kehadiran. Nur Sahabat Muhammad. Tapi kare, aktifkan dulu kamera atas sebentar. Maka nama sirilat ada pertama tapana yang Muammar ya. Oke, makasih. Oke, jadi tolong jadi setiap pagi itu jadwal baru itu ada istilah literasi
yang dipimpin oleh apa namanya, literasinya oleh Pak Arpa atau Pak Supriyandi, ke Pak Januar atau Pak Iyo. Jadi 7.30 itu. Jadi mohon diikuti itu untuk literasi Al-Qur'annya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Pak. Ada yang mau ditanyakan atau perlu tugas? Macam apa di Indonesia ding makanan. Oke, untuk pertama kali ini tidak ada tugas. Silakan latihan-latihan soal saja nak. Banyak di internet itu soal-soal. Kalau ada kendala silakan kita belajar bersama di via WA atau via Teams ini. Masukkan di obrolan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Oke, kalau tidak ada, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.